Latar belakang sejarah, konteks kemerdekaan 1945. Jepang membentuk BPUPKI pada tanggal 29 April tahun 1945 sebagai langkah persiapan kemerdekaan Indonesia di tengah kekalahan mereka dalam Perang Dunia II. Kondisi politik Indonesia tahun 1945 menuntut adanya dasar negara yang kuat untuk mempersatukan bangsa yang beragam dalam membangun negara baru yang merdeka. BPUPKI dan tujuannya. Pembentukan BPUPKI dibentuk tanggal 29 April tahun 1945 oleh pemerintah Jepang sebagai badan resmi untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Tujuan BPUPKI. Tujuan utama, menyelidiki dan mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk kemerdekaan Indonesia. Sidang-sidang BPUPKI. Sidang pertama, tanggal 29 Mei tanggal 1 Juni tahun 1945. Sidang kedua, 10-17 Juli tahun 1945 membahas dasar negara. Tokoh penting, Ir. Soekarno, Drs. Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, Prof. Dr. Supomo. Pidato 1 Juni 1945. Hari lahir Pancasila. Ir. Soekarno menyampaikan pidato bersejarah yang mengusulkan 5 prinsip dasar negara: kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Momen ini menjadi tonggak lahirnya Pancasila dan diperingati setiap tahun sebagai Hari Lahir Pancasila. Piagam Jakarta. Tanggal bersejarah. Piagam Jakarta dirumuskan pada tanggal 22 Juni tahun 1945 sebagai dokumen penting cikal bakal pembukaan UUD 1945. Panitia 9. Panitia 9 dipimpin oleh Ir. Soekarno bertugas merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Rancangan UUD memuat rancangan pembukaan UUD dan rumusan dasar negara yang menjadi fondasi konstitusi Indonesia. Rumusan sila pertama. Sila pertama awal berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Peran Panitia 9. Pembentukan dan tugas. Dibentuk untuk merumuskan dasar negara Indonesia, dipimpin oleh Ir. Soekarno dengan 8 tokoh penting lainnya. Rumusan dasar negara menghasilkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni tahun 1945 yang memuat rancangan dasar negara dan pembukaan UUD. Kontroversi sila pertama. Sila pertama awal berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam, yang kemudian menimbulkan perdebatan. Cikal bakal Pancasila. Rumusan ini menjadi cikal bakal Pancasila yang kita kenal sekarang. Pembentukan PPKI. Tanggal pembentukan. PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus tahun 1945 oleh Jepang untuk menggantikan BPUPKI dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Kepemimpinan PPKI. Ir. Soekarno ditunjuk sebagai ketua dan Drs. Muhammad Hatta sebagai wakil ketua PPKI. Sidang pertama PPKI. Sidang pertama PPKI berlangsung pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peran strategis. PPKI berperan penting dalam mengesahkan UUD 1945 dan menetapkan dasar negara. Sidang PPKI dan pengesahan UUD 1945. Pengesahan UUD 1945. UUD 1945 disahkan sebagai konstitusi negara Indonesia. Perubahan sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa demi persatuan bangsa. Penetapan Presiden. Soekarno sebagai Presiden dan Hatta sebagai Wakil Presiden. Keputusan. Sidang pertama tanggal 18 Agustus tahun 1945, sehari setelah proklamasi. Perbandingan. Rumusan sila pertama. Piagam Jakarta. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Hasil PPKI.
Ketuhanan Yang Maha Esa, rumusan final yang disahkan tanggal 18 Agustus tahun 1945. Alasan perubahan, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang majemuk dan beragam. Makna persatuan, rumusan inklusif untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan agama. Rumusan final, Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga dan keempat, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan, perwakilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesimpulan, penetapan Presiden dan Wakil Presiden. Ir. Soekarno ditetapkan sebagai Presiden pertama RI oleh Sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Drs. Muhammad Hatta ditetapkan sebagai Wakil Presiden pertama, mendampingi Soekarno memimpin negara yang baru merdeka. Pelajaran dan relevan untuk generasi muda. Pelajaran terbesar dari proses itu adalah kemampuan mendengar dan berkompromi. Para pendiri negara punya latar belakang ideologi yang sangat berbeda. Ada nasionalis, agamis, sosialis. Tapi mereka sadar Indonesia tidak akan lahir kalau semua mau menang sendiri. Sila pertama yang diubah dalam hitungan jam sebelum disahkan itu bukti bahwa persatuan lebih penting dari ego. Terima kasih. Pancasila adalah hasil perjuangan panjang para pendiri bangsa. Mari kita jaga dan amalkan nilai-nilainya.